Salam. Eh, Belusukan istilah yang populer ketika Jokowi berkuasa 2 periode, eh, ya 2014 dan 2019. Beliau selama 2 periode di antara aktivitas yang berpengaruh terhadap eksistensi beliau yaitu adanya belusukan. Sebenarnya belusukan ini ya diharapkan bisa menjadi aktivitas program kepemimpinan lokal dan juga kepemimpinan nasional. Program yang diharapkan ini terus bergulir di Indonesia, yakni program melahirkan orang-orang yang bisa menjadi pemimpin lokal dan juga menjadi pemimpin nasional. Nah, di antaranya adalah pentingnya belusukan. Ya, belusukan ini ya kalau bahasa agama silaturahmi lah. Ada di tengah-tengah umat, ada di tengah-tengah bangsa, ada di tengah-tengah orang-orang kebanyakan. Nah, ya kenapa pentingnya seorang pemimpin harus ada di tengah-tengah umat? Ya supaya mereka bisa mendengarkan langsung keluhan masyarakat kalau memang dia ada masalah-masalah. Nah, persoalannya kan ya kadang di Indonesia nih karena budaya dulu nyebutnya borjuis, ya dia merasa terpisah, orang-orang kaya, orang-orang terpandang yang merasa aristokrat, ya. Kalau dia membaur dengan orang-orang kebanyakan, dianggap akan merendahkan posisinya. Nah, ini ya budaya feodal, ya, aristokrat, ya, budaya feodal yang sekarang ini di era medsos ini tidak mendapatkan tempat. Justru yang mendapatkan tempat itu ya budaya belusukan, budaya ada di tengah-tengah umat, ada di tengah masyarakat, dan itu dijadikan pola ya oleh Presiden Jokowi untuk merasakan kehadiran langsung di tengah-tengah masyarakat untuk menangkap aspirasi dan juga persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Tapi dari sisi eksistensi, terutama popularitas, ini memang tidak terbendung ya di era medsos ini. Bahkan zaman sekarang kan kita dapat pelajaran di Filipina itu, Bongbong Marcos itu dia menjadi presiden karena TikTok katanya, karena aktif di TikTok. Jadi memang pentingnya belusukan. Maka itulah upaya program kepemimpinan lokal ya ini diantaranya mendorong orang supaya belusukan. Di samping tadi itu program yang bersifat vertikal, ya, hubungan kepada Tuhan, ya, dengan sholat berjamaah, ya, kemudian malam hari bangun, ya, sholat malam, dan juga one day one juice. Ya, ini sifatnya vertikal, artinya takarub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Ya, bahkan kalau dari sisi tasawuf mudah-mudahan menyatu dengan Allah, manunggal, kaulo gusti. Ya, ini menjadi kekuatan yang merupakan tradisi Jawa, bagaimana manusia ini manunggaling kaulo nan gusti.
Ya, tema-tema filsafat juga memang menjadi perhatian sekarang. Karena memang kita ini berasal dari Tuhan. Ya, ketika kita jauh, ya kita akan menderita, kita akan sengsara. Tapi kalau kita mendekat, apalagi sampai menyatu, maka itulah sumber kebahagiaan. Maka konsep-konsep tradisional tentang manunggalin kaulo Gusti ini juga menjadi bagian yang sangat diperhatikan dalam program kepentingan lokal dan juga kepentingan nasional. Nah, kembali ini ya yang bersifat vertikal, ya kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, ya dengan sholat berjamaah, bangun malam, one day one juice, ini bersifat vertikal. Diharapkan tadi tuh, ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala makin mendekat, takarub ilallah. Bahkan diharapkan karena terus secara istiqomah dilaksanakan, al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Ya, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Nah, karena istiqomah ini nanti mendapatkan kemuliaan. Ya, karena istiqomah mendekatkan diri pada Allah, akhirnya manunggaling kaulo Gusti, ya menyatu. Nah, dengan demikian maka tadi itu pengertian menyatu nih di dalam konsep spiritual, ya tahaluk bi ahlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Kalau Allah pengasih, bagaimana kita pengasih, menyatu. Apabila kita bila Allah penyayang, Maha Penyayang, kita pun penyayang. Ya, semua sifat-sifat Tuhan itu yang sudah kita tahu, kita amalkan. Tahaluk bi ahlakillah. Nah, kemudian terus, ya kalau tadi sifatnya vertikal, berikutnya adalah bersifat horizontal. Nah, bersifat horizontal ini tadi itu belusukan, ada di tengah-tengah umat. Nah, termasuk dalam aspek belusukan nih, sifat horizontal adalah kita secara intelektual kita bergerak, ya belusukan secara intelektual dengan cara tadi itu. Pertama, ngaji kitab kuning, karena ini adalah warisan intelektual Islam yang masih terpelihara di Indonesia, terutama di pesantren-pesantren dan kalangan NU kultural ini. Nah, ini harus menjadi bagian yang kita perhatikan, belajar ya kitab klasik ini ya, yang memang biasanya terkait dengan masalah-masalah ibadah, masalah-masalah fikih, tapi ini penting itu. Kalau terus dikaji, ya bersentuhan juga nanti dengan tauhid, dengan sejarah, dengan hukum Islam. Ya, ayo yang dekat rumahnya dengan pesantren atau di mana di situ ada kajian ya kitab klasik, kitab kuning, kita ikut ambil bagian. Berikutnya adalah supaya wawasan ini luas, kita membaca konten atau mendengarkan konten total politik setiap hari, supaya wawasan kita menjadi luas dan pengetahuan tentang politik menjadi baik. Karena di situ ada profesor, ada doktor, orang-orang yang memang terlibat di bidang politik, ya, dan kita jadi mengerti tentang kekuasaan. Baru yang terakhir adalah kita nonton konten Dr. Farudin Faiz yang ngaji filsafat setiap malam Kamis di Masjid Sudirman. Nah, jumlah kontennya sudah sekitar 400 lebih. Ya, kita pilih yang mana saja kontennya, atau secara berurutan, atau yang sedang berjalan ini di sekitar 300-400 konten, satu saja tiap hari kita tentang filsafat nih, sehingga kita wawasan kita menjadi luas. Terutama kita harapkan ya kita mengerti tentang